Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kakak-kakak yang saya hormati, adik-adikku sekalian yang saya cintai, dalam kesempatan hari ini, dalam rangka memperingati HUT Baden Powell, hari lahirnya Baden Powell yang ke-164, mari kita bersama-sama menengok ke belakang, berbicara tentang sejarah gerakan pramuka. Kenapa sejarah ini harus kita ingat? Karena dengan sejarah ini kita bisa mengambil contoh dan suri tauladan, serta kita juga bisa mengambil pelajaran. Mana sejarah yang bisa dijadikan contoh dan suri tauladan, dan mana sejarah yang bisa dijadikan pelajaran. Mana juga sejarah yang bisa dijadikan suri tauladan serta bisa dijadikan bahan pelajaran. Berbicara dengan sejarah gerakan pramuka, kita sering mendengar cerita, ya, baik itu dari buku-buku atau dari media-media elektronik, tentang cerita seseorang yang bisa dijadikan suri tauladan. Contoh misalkan luar dari gerakan pramuka ada sejarah Rasulullah SAW. Itu sejarah Rasulullah, perilaku Rasulullah bisa dijadikan suri tauladan dan dijadikan bahan ilmu pengetahuan oleh kita. Kemudian kita juga sering mendengar cerita, melihat cerita-cerita raja-raja tempo dulu yang tangguh, tetapi ketangguhannya tiba-tiba luluh karena keserakahan, maka itu hanya bisa dijadikan bahan pelajaran oleh kita, sebagai pelajaran bagi kita, bahwa kita jangan sampai terjerumus kepada sejarah seperti itu. Berkaitan dengan gerakan pramuka, ada satu hal yang mau saya sampaikan dalam memperingati HUT Baden Powell yang ke-164 tahun 2021 ini, yaitu tentang syarat-syarat untuk sukses. Syarat-syarat untuk sukses yang harus kita lakukan atau yang harus kita lewati. Ini berada di kisah Baden Powell. Ini di bawah usaha gigihnya, ceritanya seperti ini ya. Di bawah usaha gigihnya, maka pergerakan pramuka dunia berkembang, dan tahun 1922 terdapat lebih dari 1 juta pramuka di 32 negara. Ini tahun 1922 saja sudah tersebar di 32 negara. Pada tahun 1939 jumlah pramuka melebihi 33 juta orang. Kemudian tahun 1922 Baden Powell juga menulis buku Referring to Success, ya, yang menggambarkan perjalanan seorang pemuda untuk mencapai sukses harus menghindari 5 karang. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh adik-adik terutama ya. Ini para pemuda, kakak-kakak juga mungkin ya. Kalau di sini kan
para pemuda untuk mencapai sukses harus menghindari 5 karang. Karang apa saja? Ketika kita mau sukses, maka kita harus menghindari 5 karang. Karang yang pertama adalah karang perjudian. Judi itu menurut Baden Powell itu karang judi itu bagaikan karang dalam artian menghalangi kesuksesan seseorang. Ya. Tidak usah saya sebutkan judinya judi apa. Ya. Judinya macam-macam lah ya. Seluruh judi saja. Kemudian yang kedua, karang wanita. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan perempuan untuk laki-laki, tetapi ada waktunya. Tetapi perempuan yang seperti apa yang dijadikan yang bisa memotivasi kita untuk maju? Kalau di sini disebutnya perempuan itu sebagai karang, ya. Berarti kan harus berhati-hati ya, harus berhati-hati. Ya. Mungkin bisa digambarkan seperti api lah gitu ya. Api itu kalau salah memanfaatkan bisa menghancurkan kita ya. Mungkin perempuan juga kalau salah kita menghadapinya, menghadirkannya gitu ya, itu bisa menjadi penghalang untuk sukses. Kemudian yang ketiga, karang minuman keras dan merokok. Minuman keras itu kan, minuman keras itu sangat berbahaya, dilarang oleh ajaran agama juga. Merokok itu adalah gerbang menuju ke narkotik. Ya, itu hati-hati. Itu karang termasuk karung menurut Baden Powell loh ini ya. Menurut Baden Powell ini. Saya hanya membacakan saja. Ya. Maka hati-hati dengan pramuka ya. Walaupun wah apaan hanet atau ngerokok mah gitu ya. Ya silahkan saja. Hanya menurut Baden Powell ini merupakan salah satu karang untuk mencapai kesuksesan. Ya. Kemudian yang keempat, karang egoisme. Banyak orang pintar egois. Ya, orang egois itu kan semau dewe gitu kan, kumaha aing biasanya. Tidak mau dia kalau diberi masukan oleh orang lain biasanya tidak terima dia. Ya, yang dilaksanakan oleh dia adalah apa yang dikehendaki oleh dianya saja. Itu sebagai pramuka itu tidak boleh seperti itu ya. Kita harus menerima pendapat orang lain, menerima nasihat, masukan. Mohon diingat oleh kalian, oleh kakak-kakak, maaf ya, oleh kakak-kakak dan adik-adik, bahwa yang disebut menerima itu bukan berarti setiap masukan yang sampai ke kita itu kita laksanakan, bukan, ya. Ya, tetapi kita terima dulu, ya, kita tampung, ya, nanti mana yang terbaik. Ya, menurut kita dan menurut hasil musyawarah. Yang penting kita terima dulu pendapat orang. Ya, jangan dibiasakan orang lain berpendapat tiba-tiba kita menolak, berargumen. Oh maaf, itu mah kayaknya kurang bagus ya. Jangan seperti itu. Kita tampung dulu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah karang tidak bertuhan. Nah, ini yang bahaya. Ya, ateis, ya, pramuka wajib bertuhan. Ya. Dalam hal ini mungkin saya Islam, ya, maka kepada pramuka-pramuka yang memiliki ajaran Islam, jadilah pramuka yang Islamnya yang betul-betul. Ya, walaupun sebagian mengatakan, oh kalau KTP juga bermanfaat, tidak ya. Pokoknya pramuka harus betul-betul, karena dasar dharma yang pertama adalah kepada Tuhan yang Maha. Oke ya. Jadi karena dasar dharma yang pertama adalah takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berarti kalau yang namanya takwa melaksanakan, ya, melaksanakan apa yang disyariatkan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Baiklah kakak-kakak dan adik-adikku sekalian, ya, mungkin materi yang saya sampaikan dalam rangka HUT Baden Powell yang ke-164 ini dicukupkan sekian ya. Mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan walau sedikit ada manfaatnya, terutama bagi para anggota pramuka dan siswa-siswi yang ada di SMA ya, setingkat penegak ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya, seperti semangatnya Baden Powell ya, untuk memajukan negeri kita tercinta ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.